Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu primary teaching. Baiklah, untuk bagian pertama, apa sih itu primary teaching? Primary teaching adalah proses belajar mengajar yang diperuntukkan untuk anak-anak sekolah dasar. Yang tidak lain bukan ialah anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar. Lalu, ada beberapa unsur yang membuat primary teaching ini lebih yang membuat unsur-unsur ada beberapa unsur yang membuat adanya primary teaching ini, yaitu diantaranya ada the children atau anak didik, yaitu di sini kita seorang guru selain memberikan pengajaran, kita dituntut untuk memberikan sebuah motivasi kepada anak didik kita. Nah, bentuk motivasi yang dibutuhkan oleh anak didik ialah yang pertama, motivasi yang seperti yang dibutuhkan oleh anak didik kita sehari-hari. Diibaratkan seperti kebutuhan sehari-hari pada umumnya seperti makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk memunculkan ketertarikan yang berasal dari motivasi itu sendiri, yaitu ketika pertama kali mendapat motivasi, dia itu akan memunculkan sebuah ketertarikan terhadap motivasi yang dia terima. Lalu yang ketiga, motivasi dapat dihasilkan berdasarkan dari lingkungan itu sendiri. Lalu yang keempat, pentingnya sebuah pemecahan masalah yang artinya bisa memunculkan daya tarik anak didik dalam memecahkan masalah. Kemudian yang kelima, ada kompetensi diri sendiri, yaitu berkompetensi dengan diri sendiri dengan giat belajar, dengan mengukur tingkatan anak didik dengan cara belajar dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, ada self improvement, yaitu penyesuaian terhadap diri sendiri. Lalu yang kedua, ada the teacher atau guru. Di bagian ini ada dua aspek yang dimiliki oleh guru, yaitu yang pertama ada role and function of teacher, yaitu peran dari dan fungsi guru itu sendiri, yaitu yang pertama ada manager yang tugasnya untuk mengurus semua lingkungan belajar. Kemudian ada observer, yaitu gurunya akan mengobservasi tiap anak didiknya dari perilaku, sikap, dan lain sebagainya. Lalu ada diagnostician atau diagnosis, yaitu seorang guru akan mendiagnosis kelebihan dan kelemahan anak didiknya. Kemudian ada educator. Lalu ada organizer yang mengurus semua organisasi yang ada di kelas. Lalu ada decision maker. Guru akan membuat keputusan untuk para anak didiknya. Lalu presenter yang mengatur jalannya proses belajar mengajar. Lalu communicator yang bisa guru berkomunikasi dengan anak didiknya untuk menemukan sebuah pemecahan masalah. Kemudian ada facilitator yang menyediakan media belajar. Lalu ada motivator yang memberikan motivasi. Ada counselor dan evaluator. Untuk aspek kedua, ada knowledge dan skill required of teacher, dan pengetahuan dan skill yang
dimiliki oleh guru. Yaitu yang pertama self-knowledge, yaitu kemampuan mengetahui diri sendiri, yaitu mengetahui kelemahan dan kekurangan diri seorang guru. Lalu kemudian open-mindedness, yaitu pemikiran terbuka. Yang ketiga ada personal philosophy. Yang keempat ada child development, yaitu kemampuan yang bisa mengembangkan anak didiknya menjadi lebih baik. Lalu how children learn, yaitu kemampuan guru yang mengetahui bagaimana cara anak didiknya belajar selama proses belajar berlangsung. Kemudian ada group behavior, dan yang terakhir ada subject knowledge, yaitu guru menjadi subjek dalam pengetahuan dari anak didiknya. Lalu yang ketiga ada kurikulum. Di sini seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mengorganisir kurikulum tersebut, apakah sudah sesuai dengan skema yang ada di sekolah atau belum. Lalu yang keempat ada classroom organization, yaitu organisasi yang diharuskan tetap ada hubungannya dengan sekolah atau filosofi seorang guru dan metode belajar mengajar yang ada di sekolah. Intinya organisasi ini harus tetap ada keterkaitan dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian ada yang kelima, organizing children for group work, yaitu merorganisir anak didiknya untuk membuat sebuah kelompok belajar yang dimana ini akan membantu anak didiknya untuk belajar lebih efektif dan mengembangkan skill kognitifnya. Yang keenam ada physical environment, yaitu kondisi lingkungan kelas, kondisi lingkungan yang ada di dalam kelas. Jadi seorang guru harus pandai mengorganisir apa-apa yang dibutuhkan oleh anak didiknya di dalam kelas. Kemudian yang ketujuh ada use of space. Di sini guru diminta untuk mampu memanage atau mengatur semua kegiatan yang ada di dalam kelas dan mengontrol semua apa-apa yang terjadi di dalam kelas. Kemudian yang terakhir ada resources. Ketersediaannya sumber daya belajar yang ada di kelas utama atau di lingkungan kelas. Jadi seorang guru harus mampu menyediakan sumber daya belajar yang diperlukan oleh anak didiknya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.